You say you wanna be a star, but the city is so dense and loaded. You need to cover up your scars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel gua. Oke, jadi hari ini gua mau lanjutin video sebelumnya. Enggak ding, gua mau cerita lagi nih, masalah biasa, masalah perusahaan, masalah perusahaan gua. Oke, jadi kemarin itu gua di kamar ngobrol-ngobrol lah sama 2-3 orang masalah proyek, masalah perusahaan. Jadi si perusahaan ini banyak proyek, tapi yang paling menguntungkan itu di proyek gua di Serang Cikande. Bayangin, dari beberapa proyek cuma proyek gua doang yang untung, katanya sih begitu. Yang di Bogor udah rugi 3 miliar, yang di mana lagi deh, pokoknya pada rugi. Yang di sini pun untung tapi nggak gede banget, paling berapa ratus juta lah mungkin ya, gua nggak tahu, pokoknya sedikit untung lah. Dan masalah gaji baru kemarin banget ditransfer, tapi ditransfer itu cuma 1 bulan. Orang kerja 2 bulan, yang ditransfer cuma 1 bulan. Lu bayangin aja, duit masih kurang kali buat ditransfer ke yang di rumah ya, buat kebutuhan sehari-hari itu masih kurang. Kalau kata mereka sih, kalau bukan nggak tahu, kebutuhannya kan beda-beda, orang-orang kan pasti beda-beda. Oke, ya ada yang butuh bilang sebulan 4 juta, 5 juta, itu menurut gua hal lumrah lah, karena kebutuhan sekarang tuh mahal-mahal, harga bahan juga meningkat, penghasilan ya gara-gara corona, bukan gara-gara corona juga sih sebenarnya. Ini adalah ujian dari Sang Maha Kuasa, ya begitulah ya. Terus masalah gaji gua di sini segitu, alhamdulillah. Dan uang makan gua di sini itu sama dengan gaji gua pas kemarin gua kerja di Sukabumi. Uang makannya gede di sini, lumayan lah. 1 bulan bisa 1 bulan uang makan sama dengan 1 bulan gua kerja di Sukabumi sekali gaji ya. Tapi ya begitu, harus sabar karena ya beginilah, karena keadaan perusahaan juga lagi gonjang-ganjing duitnya. Dan yang paling parah, ini pemasok bahan material ke proyek, gue nggak tahu berapa jumlahnya, tapi kisaran ya 700 sampai 1 M belum terbayarkan. Lo bayangin aja, bukan uang sedikit, tapi alhamdulillah nih yang pemasoknya banyak duitnya. Dan juga katanya sih, ini baru isu, bener apa enggaknya gue nggak tahu ya, kalau minggu ini belum dibayar proyek akan ditutup. Ya gue mah senang aja guys, cepet pulang. Karena di sini juga ngapain kerja kalau nggak dapet duit? Kan gue kerja tuh nyari duit buat kehidupan gue sehari-hari, buat beli barang, buat makan, kasih orang tua. Kalau nggak dapet duit ya aing bingung. Makanya sebenarnya sih jujur gue pengen usaha, tapi belum ada mana macan ayang ngeh lah. Tapi jujur gue pengen banget usaha. Mudah-mudahan ada jalan buat gue usaha, biar gue nggak terpaku sama bos lah, sama orang lain. Karena kalau usaha kan gue sendiri, bosnya yang gue sendiri, yang ngatur waktu gue sendiri, gue mau ngapain juga bebas kan gitu. Kalau masih berhubungan sama perusahaan itu ya ada bosnya, ya gue ya jadi kacung lah ibarat mah. Namanya pekerja pasti tanggung jawabnya ya adalah harus dilaksanakan, jangan sampai banyak komplainan. Intinya itu
Dan kalau laporan sih gue alhamdulillah mengikuti lah. Dan oh iya, laporan yang kemarin itu yang bulan Mei gue bodo amat lah, bukan tugas gue juga. Gue yang penting gue udah sampai bulan Juni gue udah kerjain, karena gue dapat datanya sampai bulan Juni. Itu pun dari temen gue. Kalau nggak ada itu bingung apa yang mau dibikin, jumlah pekerja gue nggak tahu, tiap hari hujan apa enggak gue nggak tahu. Tapi pas gue nanya ke dia, alhamdulillahnya masih ada catatan gitu loh. Jadi gue bikin laporan nggak begitu pusing karena ada acuannya, jadi biar nggak disalahkan juga. Tapi untuk bulan Mei gue angkat tangan, gue bodo amat, orang gue masuk aja. Bulan kemarin kok akhir bulan, masa gue suruh bikin laporan dari bulan Mei. Gaji gue nggak seberapa. Gue pertama ngajuin gaji itu di atas 5, tinggal di ACC. Ya udah, kerja gue juga ya maksimal, tetap maksimal sebisa gue buat tanggung jawab apa yang tanggung jawab gue gitu ya di divisi gue, karena gue juga kerja di sini sendirian. Di divisi gue sendirian, gue semua masalah kebersihan juga apa gue semua. Tapi alhamdulillah masih kehandle lah, alhamdulillah kan. Pun kemarin 2 hari ini ada bantuan orang harian, cuma gue kasihannya kenapa, karena si orang ini nggak terbiasa kerja di proyek, nggak biasa capek-capek, biasanya main game, sekarang suruh nguli, suruh angkat itu angkat inilah, beban yang berat. Makanya dalam 2 hari udahlah, kasihan, mending dipulangkan saja. Dan gue juga hari ini dari pagi gue bersihin apa namanya, meskipun gue pengawas, tetep lah gue harus tanggung jawab juga masalah kebersihan. It's okay lah, gue kerja sekarang keringat keluar banyak. Mudah-mudahan untuk kedepannya semua apa yang gue pengen, semua yang gue harapkan Allah kasih. Ya nggak di tahun sekarang pun nggak apa-apa lah, di tahun masih ada tahun depan, ada tahun depannya lagi. Tapi mudah-mudahan mah gue pengennya sih tahun ini. Dan juga namanya umur kita nggak tahu kapan kan, karena sekarang juga banyak orang yang meninggal. Temen-temen gue juga ada beberapa yang meninggal karena gue nggak tahu sakit. Yang pertama itu sakit, ada lapornya cewek sakit, yang sekarang juga isunya baru tadi siang gue dikasih tahu temen, katanya temen gue meninggal juga yang dulu pas gue kuliah. Jadi nggak tahu kenapa, ya mungkin Allah udah sayang lah, udah kangen sama itu orang. Mungkin karena itu orang baik, jadi Allah ambil. Gue juga sebenarnya sempat kepikiran juga, gue takut pas nggak tahu apa awal-awal di sini. Gue tiba-tiba kebangun pas tidur, tiba-tiba gue duduk, itu gue diem, dan nanti gue ngomong gue juga bakalan mati kok. Jadi ya sudahlah, mudah-mudahan ya gue kalau misalkan gue meninggal pun dalam keadaan yang terbaik lah, nggak dalam keadaan buruk, maksudnya dalam kebaikan bukan keburukan, seperti itu. Dan untuk di sini apa namanya, tiap hari tuh di sini banyak penggembala kebo. Sebenarnya ntar gue kasih lihat videonya, ntar gue kasih deh, ntar gue kasih videonya. Oke guys, depan gue nih banyak kebo anjir. Tuh teman-teman siapa tuh anjir, pada lagi makan, kebonya lagi makan. Karena deketin nih, gue deketin nih. Pak, tuh kebonya lagi menikmati makan. Nah. Oke, kita lagi yang kebonya. Lu lihat sendiri dah ya. Seperti itulah. Ada kebo hitam, ada kebo bule. Katanya sih yang bule mahal, sedikit mahal. Jadi yang hitam ini sedikit murah, lebih beda di, gue nggak tahu beda harganya berapa. Tapi di sini banyak, gila, banyak banget kebo.
Dan tiap hari gue kalau misalkan lagi di warung, nggak di warung sih, di emperan gitu, di pinggiran kan kayak suka ngopi gitu kan, tiba-tiba kebo mandi lumpur dan baunya tuh nyereksek ke ya ke situ lah, ke tempat gua. Soalnya deket banget, deket proyek juga gitu. Pernah waktu itu ada siapa ya, temen gua, dia baru beli teh, ada kebo lewat, lupa tehnya nggak diambil, masih satu gelas penuh dan dijilatin sama si kebo, jadi langsung dibuang. Kan goblok. Ya udahlah, itulah di sini tuh tiap hari gue lihat pemandangan si kebo dan kebo lagi. Selain kebo juga ada kambing, pengembala kambing. Dan gue herannya itu mereka tuh penghasilannya dari mana. Tapi ya Allah alam, Allah mah sudah mengatur semua rezeki orang ya. Jadi begitulah. Oke guys, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Tapi emang bermanfaat juga sih. Gue cuma ngasih tahu ke kalian cerita gue di sini seperti apa, perusahaan gue seperti apa. Oh ya, dan gue lupa ya video kan kemarin gue bilang mau cerita masalah si A yang pernah satu kamar sama gue lah. Nanti gue ceritain kalau gue misalkan udah izin ke si A, boleh gue posting di YouTube. Kalau si A nggak bolehin, gue nggak bakalan gue posting, karena sesuatunya itu harus izin ke si A yang bersangkutan kan gitu. Kalau nggak diizinin gue juga yang masalah ya kan. Mending gue izin dulu, kalau membolehkan nanti gue cerita. Mungkin belum cerita ada lupa-lupanya lah, tapi mudah-mudahan diizinin sama si A nya. Oke, itu aja video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik kalian ambil, yang jelek kalian buang. Gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.